Wabarakatuh, selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Minggu 20, hari Sabtu 29 Juni 2024. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba untuk mengevaluasi satu hari kemarin di beberapa pair utama yang kita analisa sebagai bentuk untuk perbaikan dan koreksi dari yang sudah kita lakukan. Jika banyak kesalahan, maka itu sebagai bahan untuk memperbaiki ke depan. Jika ternyata kita mendapatkan peluang yang terbaiknya, maka nanti kita bisa pertahankan, bahkan bisa kita tingkatkan. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, jangan lupa dukung channel Wijaya Trading dengan subscribe, like, dan share videonya, supaya bisa dapat notifikasi jika nanti segera ada video-video kami yang terbaru. Baik, kita akan lanjutkan untuk mengevaluasi dari XAUUSD dulu. Yang pertama kita lihat di pergerakan kemarin, kita perkirakan emas akan bergerak naik hingga di area jenuhnya ya. Kalau nanti ternyata di area-area tertentu yang kita tandai itu dilewati dengan baik, baik di atas maupun di bawah, kita ada parameternya di sana. Kita mulai dari kecenderungan pertama. Ini kalau saya ilustrasikan, naik turunnya seperti ini, naik kemudian turun hanya sampai berada di sini. Kita akan melakukan pengujian di warna orange ini ya, sebagai area support yang terdekat dulu. Jika dilewati, maka akan mendekati area warna kuning sebagai target kita. Kemudian nanti jika di area ini masih dilewati lagi, maka kita akan kembali menguji di area jenuhnya di 2293. Sementara untuk di pergerakan ke atas ya, ketika tidak mampu menembus area supportnya di area warna orange ini, maka kita perkirakan akan kembali bergerak naik. Bahkan akan cukup signifikan sampai di area tebal warna ungu yang kita tandai. Ini sebagai area uji berikutnya. Maka ketentuan berikutnya dia akan semakin bergerak naik jika ditutup di atasnya atau setidaknya break dari warna ungu yang kita tandai. Nah, bagaimana menentukan warna ungu ini? Kita sudah sampaikan di analisa kemarin. Silahkan dilihat lagi videonya biar nanti kita bisa banyak belajar. Di area ini kalau tidak bisa ditutup di atasnya, maka akan memantul kembali ke bawah. Kemudian kita uji lagi di area koreksinya. Kemudian kita menempatkan posisi ya, kemarin karena pagi-pagi sudah ada bearish yang signifikan, maka kita menempatkan posisi buy-nya di 2325 ya, 2325. Kemudian targetnya berada di warna ungu ini yang pertama, yakni di 2332.92 atau sekitar 700 ya. Dan kalau kita amati tidak ada perlawanan signifikan ketika hijau itu sudah mulai merangkak naik. Kemudian satu target tercapai, bahkan lebih dari target kita di candle warna hijau ini. Kemudian selanjutnya ada news yang berdampak cukup signifikan. Warna hijau ini sempat bergerak naik hingga mendekati target 2339 ya, hampir mendekati, dan kemudian disusul dengan yang berikutnya mencoba kembali mendekati namun gagal. Maka meskipun tidak sampai di titik yang kita tentukan, setidaknya target ini sudah bisa maksimal untuk di XAUUSD, dan setelahnya tidak mampu menembus area koreksinya dan kembali memantul sampai tutupan. Tidak ada pergerakan signifikan, dia hanya bergerak setengah dari perjalanan hijau yang satu hari kemarin. Kemudian di pair yang lain ya, kita lihat di Euro USD. Euro kita perkirakan akan bergerak naik. Kemarin kita perkirakan euro ini akan bergerak naik
dengan tentu persyaratan lagi, kita tandai dengan warna kuning ya, warna kuning sebagai area ujinya. Kemudian kita targetkan kembali jika ternyata menembus warna kuning hingga di 1.07221 ya, kita perkirakan akan kembali memantul ya. Sementara posisi awal karena pagi juga ada bearish, maka kita menempatkan posisi buy itu lebih rendah ya dari bukaan dan dari high-nya, karena kita sudah menemukan candle merah yang panjang, sehingga kita menempatkan di 1.06982 untuk posisi buy-nya. Sementara posisi sell kita menempatkan lebih rendah dari low-nya, yakni di 1.06842. Kita tandai warna ungu ini sebagai area uji. Jika ditutup jauh lebih rendah dan lebih rendah dari level psikologisnya, maka akan berpeluang turun, sehingga kita tempatkan posisi sell di sini sebagai antisipasi. Targetnya di 1.06731 ya. Kenyataannya selnya tidak sampai tersentuh kembali, mencoba turun hanya berada di satu level harga dan kemudian naik. Begitu naik kemudian mencoba kembali turun, namun perlawanan itu tidak signifikan ya, tidak ada perlawanan yang signifikan, kemudian bergerak naik lagi. Satu posisi tersentuh dengan target 1 di 1.07099. Ya, setelah ini tercapai dia kembali merosot lagi. Kemudian ketika dia turun, kembali kita uji di area retrace-nya atau area koreksi di sini. Selama tidak bisa ditutup lebih rendah, bahkan lebih rendah dari low-nya, maka tetap akan kembali bergerak naik ya. Bahkan kalau kita perkirakan ini bisa sampai di area 1.0722 dan ini persis sampai di sini. Setelahnya kembali turun ya, mencoba kembali tapi gagal. Maka di XAU kita juga dapat positifnya, dapat peluang profitnya. Sementara di pound sterling, kalau kita lihat pound sterling kita tandai di bawah itu dengan highlight warna kuning, karena di sana ada koreksi yang sangat signifikan ya, sehingga berpeluang kembali memantul kalau tidak bisa ditembus dengan baik. Kalau kita tarik begini, maka turun ini adalah berada di wilayah koreksinya, sehingga turun yang panjang itu adalah bagian dari koreksi ya, tidak bisa lebih rendah maka akan kembali naik ya. Dan kalau kita lihat di hari sebelumnya pergerakannya juga tidak terlalu signifikan ya, ada turun ada naik lagi, maka kita juga mengambil jarak yang tidak terlalu jauh. Posisi buy kita tempatkan lebih dekat, yakni di 1.26398 dengan targetnya yang cukup dekat juga ya, yakni di 1.26629. Nah, kalau kita lihat ini hampir-hampir ya, tapi sudah lebih dari cukup untuk target satu posisi ya. Tidak ada pergerakan yang signifikan yang ke hari kemarin di pound sterling, namun kita tetap dapat satu posisi yang bisa profit. Kemudian di Bitcoin bagaimana? Di Bitcoin kemarin kita perkirakan akan condong ke bawah, sehingga kita menempatkan sell-nya di 61649 poin sekian, karena sudah ada pergerakan yang signifikan naik, kemudian sell-nya kita tempatkan di 61649. Jadi warna hijau ini sudah terbentuk, belum terbentuk, tetapi ini sudah terbentuk, sehingga kita menempatkan sell-nya agak tinggi dari bukaan pagi juga. Kemudian targetnya pertama kita 61182, yang kedua adalah 60714. Tidak ada pergerakan perlawanan yang signifikan, dia hanya koreksi sebatas area retracement kemudian kembali turun. Bahkan pertama ini kita dapat target, kalau kita lebih bersabar tentu dapat maksimumnya.
Ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk evaluasi dan reviewnya 1 hari kemarin ya. Secara umum 1 hari kemarin kita dapat maksimum semuanya, hampir semuanya kita dapat profit ya. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut mengikuti profit dengan yang lainnya. Kemudian hari ini karena di pair euro, pound sterling dan XAU-nya terhenti, ya kita akan coba untuk menganalisakan di Bitcoin ya. Bitcoin masih jalan, kita lihat pergerakannya biasanya kalau minggu, Sabtu minggu ini juga tidak terlalu signifikan. Nah, kita ambil yang 2 hari yang lalu sebagai daily range-nya agak pendek, arahnya menuju ke atas. Sekarang berpeluang masih akan bergerak naik. Kita tandai dengan area resisten dulu. Kalau nanti dia tidak mampu menembus, maka akan kembali turun ya. Dia lebih tinggi, ditutup dari level psikologisnya dan dari resisten, maka dia akan kembali bergerak naik. Kita menempatkan posisi buy di 60872.10. Kemudian kita coba ukur dengan menggunakan daily range sebelumnya yang 2 hari yang lalu, maka targetnya kita tempatkan berada di resisten. Kemudian dari titik entry hanya setengahnya, tidak masalah ya, kita ambil pelan-pelan saja, tidak terlalu banyak. Target yang terdekat kita tempatkan di 6144, di 61440.11. Sementara target yang kedua nanti kita tempatkan di 620.80.25. Oke, nah kemudian kita juga nanti akan lihat jika ini, jadi kalau kita analisa di atas dan di bawah bukan berarti kita konyol hanya manfaatkan naik dan turunnya, tapi diperhatikan penjelasannya ya. Jika dia naik tidak bisa ditutup lebih tinggi dari resisten, maka bisa berpeluang akan kembali turun ya. Naiknya pun nanti juga kita akan mengujinya, di atas ya. Kita menggunakan area retracement-nya. Nah, kita menguji di area retracement-nya itu di 61335. Kemudian kita nanti akan simulasikan ya, ketika dia tidak bisa break, maka akan kembali bergerak turun ya. Kita menempatkan sell di 60 ya, sellnya di 60290. 60290.33. Bagaimana kita menempatkan di sana? Ya, kita melihat dari pergerakan hijau itu, kalau kita ambil di situ sudah setidaknya lebih dari setengah dari kekuatannya. Sehingga kita perkirakan kalau nanti ternyata memantul dan ditutup di sana, berpeluang akan bergerak turun hingga di area supportnya. Ya, kita tandai supportnya di sana. Kalau kita targetkan support ini di 100 ribuan ya. Oke, kita bisa tempatkan untuk targetnya. Mungkin kita bagi menjadi 2. Kita targetkan dulu sekitar 60-an. Kemudian target berikutnya nanti kita tempatkan di sana. Oke, yang pertama kita tempatkan posisi targetnya di 596 91.81. Kemudian target yang kedua di 59, target berikutnya di 59068.64. Oke, silakan nanti sesuaikan saja, boleh sesuai dengan aturan kita
aturan main masing-masing. Jika break di sana nanti kira-kira akan seperti ini, kemudian akan terkoreksi di area retracementnya, kemudian kalau dia tidak bisa break akan kembali naik. Oke, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Silakan nanti dipelajari ulang ya, silakan nanti disesuaikan lagi dengan rencana yang sudah dibuat masing-masing, kemudian jadikan pembanding saja. Kalau nanti sepakat maka bisa digunakan, kalau tidak kembali ke masing-masing. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini di pekan ini kita masih dapat peluang ya, kalau kita masih membuka di marketnya ya, masih kita monitor di sana, masih kita berusaha ya. Tetapi ada sebagian yang hari ini dan besok libur weekend ya, silakan selamat menikmati weekend Anda, semoga bahagia selalu dengan keluarga. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit 2 hara.